Satu perikop, satu hari. Kembali lagi kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Dan bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama pada saat ini. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam pembacaan kita pada saat ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Pengajaran yang Sesat. Ternyata pengajaran sesat itu bukan hanya ada pada abad sekarang ini, tetapi pada zaman Tuhan Yesus pun juga sudah ada pengajar-pengajar yang sesat. Sudah ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu. Sehingga Yesus katakan, waspadalah, waspadalah, hati-hatilah. Dan bahkan Yesus katakan di sini, mereka itu seperti serigala yang buas. Artinya, sangat-sangat berbahaya. Maka Bapak Ibu kita perlu sangat-sangat berhati-hati, supaya jangan sampai kita terjebak di dalam pengajaran-pengajaran yang palsu. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya kita kemudian bisa tahu ini hamba Tuhan yang benar dan ini hamba Tuhan yang palsu. Ini pengajaran yang benar dan pengajaran yang palsu. Nah, dikatakan dalam bagian ini, ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, tentu Bapak Ibu ini tidak mudah. Apalagi kalau kita tidak bergaul dan tidak melihat secara langsung kehidupan mereka setiap hari. Tentu sangat sulit bagi kita untuk memberikan penilaian yang akurat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mau tidak mau, supaya kita bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah, mana hamba Tuhan yang benar dan mana hamba Tuhan yang palsu. Firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu. Nah, bagaimana cara kita menguji segala sesuatu? Ya, mau tidak mau kita harus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sebagai alat ukur untuk kita bisa menilai apakah itu benar atau salah. Kita tidak bisa pakai standar yang lain. Kita mungkin berpikir, oh hamba Tuhan ini, dia yang paling benar. Nggak bisa Bapak Ibu. Setiap hamba Tuhan bisa saja salah. Dan termasuk saya pun. Saya bisa salah dalam menafsirkan firman Tuhan. Untuk itu, mau tidak mau, setiap kita, selain kita mendengarkan pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, selain kita mendengarkan banyak khotbah-khotbah dari orang lain, tetapi kita secara pribadi pun juga harus belajar firman Tuhan secara mandiri. Kita tidak bisa bergantung kepada orang lain dalam pertumbuhan rohani kita. Apalagi dalam pengajaran sesat. Kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Kita juga perlu terus belajar firman Tuhan agar kita bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Mana hamba Tuhan yang benar dan mana hamba Tuhan yang palsu.
Cara yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah kita kenal yang aslinya. Kalau kita sudah kenal yang asli, maka kita bisa kenal mana yang palsu. Jadi yang harus kita fokuskan saat ini adalah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar firman Tuhan dengan baik. Kalau kita belajar firman Tuhan dengan baik, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membedakan dan bisa tahu, oh ini ajaran yang benar, oh ini ajaran yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pondasi bagi kita untuk tetap boleh bertahan dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.